teman-teman bisnispreneur semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Oke, bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ya teman-teman ya sampai buka puasa. Oke, hari ini kita bakalan ada sesi Q&A bareng Pak Joko, salah satu panel expert juga di Bisnis ID. Nah, teman-teman boleh menyiapkan beberapa pertanyaan ya nanti ya. Dan teman-teman sebelum kita mulai, jangan lupa tulis dulu di kolom komen nama dan domisilinya, oke? Sebelum kita mulai, tulis yuk nama dan domisilinya. Oke. Sebelum kita mulai, tulis dulu ya nama dan domisilinya. Dan jangan lupa siapkan pertanyaan nanti yang akan diajukan sama Pak Joko. Nanti akan aku pilih pertanyaannya. Halo, selamat sore Pak Joko. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Sawa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Alhamdulillah, ini Sehat. lagi sehat-sehat. Alhamdulillah, gimana? Suara saya kedengeran nggak Pak? Kedengeran, jelas. Jelas, jelas banget. Oke, ini udah ada yang nyapa nih. Halo, Assalamualaikum. Oke, nah teman-teman ini dia Pak Joko, salah satu panel expert juga di Bisnis ID. Nah, ini pertama kali live ya Pak di Bisnis ID. Karena biasanya di Betul. forum, di Bisnis Forum, nah ini live perdana sama Pak Joko. Nih sebelumnya mungkin boleh nih Pak Joko perkenalkan dirinya dulu nih. Oke. Jadi, nama saya Joko Wiono. Biasanya dipanggil Joko lah, siapa lagi kan. Nah, sehari-hari saya selain bantu di ini ya, Bisnis ID sebagai panel expert, saya ngelola bisnis di bidang konsultasi, research marketing, marketing research, dan konsultan marketing juga gitu. Jadi sehari-hari saya di situ. Nama perusahaannya Kasa Strategic Consulting, kasaconsulting.com. Bagi yang kepo bisa dicek di sana gitu. Gitu Boleh, aja kali boleh. ya. Boleh, boleh Kalau Pak. pengalaman sih panjang lah, ceritain nanti sampai sore nggak habis. Nggak bisa pengalamannya. By the way, ini lagi di rumah apa di kantor nih Pak? Di rumah, di rumah. Iya, masih WFH terus Siap, kasihkan siap. WFH jadinya. Lebih lebih enak WFH ya Pak, nggak macet-macet. Iya, ngabis di jalan kan. Jadi kalau Betul, ada betul. pilihan untuk WFH ya WFH gitu. Jadi Ya, lebih nyaman. Ya. oke, siap-siap. Sawali di Lalu, mana? Di rumah juga kan? saya di rumah Pak, di Bekasi. Di Bekasi. Oke. Dari Bekasi. Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita ada topik pembuka dulu. Sebelumnya, tadi udah kita bahas ya Pak di chat, Ya. customer feedback survey, the shortest way to grow your business. Nah, oke, boleh dijelasin dulu nih Pak tentang topiknya, kayaknya menarik nih. Apa sih Pak topiknya hari ini? Ya. Iya, apa ya? Mungkin pertama-tama selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini kita pengen ngobrol tentang sebetulnya ke arah customer retention ya, how to retain your customer. Sebelum saya masuk ke substansi, saya mau cerita nih, ada dua survei yang bilang begini, mungkin saya quote ya. Jadi probability untuk menjual ke existing customer, jadi pelanggan Anda yang sekarang, itu 60 sampai 70% lebih tinggi probabilitasnya dibandingkan kalau kita jualan ke customer baru. Ya, betul betul Jadi betul. probability-nya mereka beli itu 60 sampai 70% lebih tinggi dibandingkan kalau kita jualan ke customer baru. Artinya kan akan lebih mudah untuk bisnis itu untuk meningkatkan penjualan dari existing customer dibandingkan jualan ke customer baru gitu. Itu Ya, research yang pertama. Yang kedua adalah
kita sebagai pebisnis dengan melakukan perbaikan customer retention 5% itu akan memungkinkan kita bisa tumbuh penjualan kita 25%. Itu hasil riset ya, hasil riset. Tentunya aplikasinya tergantung seberapa intensif kita melakukan perbaikan terhadap produk dan layanan kita. Itu jadi hasil risetnya begitu. Artinya kan gini, untuk membuat customer retain, artinya keep coming back ke kita, beli ke kita, itu sebetulnya lebih mudah dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa membuat customer kita menjadi beli lebih banyak gitu, keep coming back. Jadi beli lagi ke kita. Dari sisi pelayanan, produk dan sebagainya, tentunya kita harus menciptakan happy customer. Jadi customer yang happy ketika dia punya pengalaman belanja ke kita, apapun produk kita. Ya, jadi how you create happy customer itu kuncinya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah gimana dong kita tahu customer itu happy atau tidak? Kan gitu. Betul nggak, Mbak Salwa? Nah, untuk itu saya mau ngomong topik kita hari ini ke arah bagaimana kita mengukur atau mengetahui happy customer atau tidak dengan melakukan survei customer feedback. Masukan customer. Oke ya, jadi kita nyambung ya ke sana ya. Jadi kalau kita mau grow bisnis lebih mudah, buatlah customer kamu lebih happy supaya mereka lebih bolak-balik belanja ke kita. Nah, untuk tahu customer happy atau tidak, ya kita bikin customer feedback survey. Nah, sekarang apa itu customer feedback? Nah, sebelum ngomongin customer feedback, mungkin syarat utama untuk melakukan customer feedback survey itu kitanya sebagai pebisnis itu harus open mind. Jadi harus terbuka terhadap kritik. Kan kita ini kan sering-sering kalau dikasih kritik, sering-sering kita nggak suka ya. Cari justifikasi. Iya, kita nggak suka lah. Dikritik kan biasanya nggak suka. Kalau dipuji, nah baru. Padahal pujian itu sering-sering menghanyutkan, kan, jadi membuat kita lena. Nah, para pebisnis juga begitu. Jadi harus terbuka dengan masukan. Karena customer feedback itu sering-sering hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kok hasil surveinya begini? Kenapa customer saya banyak yang happy? Kenapa produk saya tidak disukai rasanya? Misalnya kalau kita jualan makanan ya. Kenapa model busana pakaian yang kita jual nggak disukai dan sebagainya? Itu kan masukan yang tidak nyaman ya. Nah, sebagai pebisnis justru menurut saya feedback negatif ini adalah opportunity kita untuk grow. Opportunity to grow karena apa? Karena kita tahu mana yang harus dibenerin. Ya nggak? Kalau customer kita nggak happy dengan layanan, misalnya kita jualan online, customer kita nggak happy dengan respon time lah, misalnya kan sering-sering orang ngechat dulu ya, chatnya lama dibales kayak gitu. Nah, itu kan banyak yang happy itu. Dan dia posting macam-macam gitu kan. Nah, itu menurut saya feedback semacam itu justru menurut saya itu adalah kesempatan. Jadi kita tahu kelemahan kita tahu apa yang diimprove gitu. Nah, kalau di level survey itu kan sebenarnya gini ya. Untuk mengetahui kekurangan produk dan layanan yang kita jual, itu cara yang terbaik adalah dengan apa? Dengan talk to your customer. Artinya kita harus bicara dengan mereka, kemudian mendapatkan masukan apa-apa yang perlu diimprove.
Nah, esensi dari survei, feedback customer survey ini adalah mengetahui itu tadi. Kira-kira apa sih yang kita harus lakukan untuk memperbaiki layanan atau produk yang kita jual, sehingga hasilnya akan lebih membuat customer kita happy, dan kalau happy, diharapkan dia akan beli lagi. Gitu. Jadi esensi dari topik yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa customer feedback survey itu sangat penting karena dia adalah satu-satunya, bukan satu-satunya cara, tapi merupakan cara yang paling efektif untuk mengetahui suara voice of the customer, sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita tahu apa-apa yang kita harus perbaiki, sehingga produk dan layanan kita lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customer kita. Nah, tahap pertamanya mungkin begitu, karena udah teknis masuk ke customer feedback-nya, ada unsur teknis, ada unsur substansi. Jadi kalau unsur teknisnya saya nggak akan touch di sini karena terlalu teknis, tapi secara substansi begini, intinya adalah kita harus menetapkan dulu sebetulnya tujuan customer feedback ini untuk apa. Misalnya, pertama adalah untuk memperbaiki produk. Karena kan customer acceptance terhadap produk kita itu paling tidak ada 3 hal nih. Pertama adalah dari produk, kualitas dari produk ya. Kemudian dari sisi harga. Terus ketiga adalah dari sisi layanan. 3 aspek inilah yang kita coba evaluasi. Kalau produk ya tergantung produknya apa. Kalau makanan ya mungkin mulai dari rasa, ukuran, mungkin kemudian packaging dan sebagainya. Ya, kalau kita punya produk fashion ya tentunya produk itu yang akan diukur yang mewakili atribut-atribut yang mewakili kualitas produk fashion yang kita jual. Itu satu. Kemudian harga itu juga kepuasan terhadap harga itu biasanya salah satu faktor, karena harga itu kalau kita bicara jualan online itu kan sebenarnya ada harga barang, actual price, kemudian biasanya ada promo, ada diskon gitu ya, kemudian ada delivery cost. Nah itu apakah mereka puas dengan aspek-aspek itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah service layanan. Layanan ini tentunya mulai dari lead time delivery. Kalau kita ngomongin online ya, kan ini paling gampang. Karena saya yakin teman-teman punya banyak pengalaman dengan belanja online maupun jual online. Mulai dari packaging, lead time delivery-nya berapa lama sih diterima? Jangan terlalu lama sehingga begitu datang kita sebenarnya udah nggak butuh misalnya. Kalau kita belanja barang-barang tertentu ya. Kemudian dari sisi packaging dan sebagainya, bahkan mungkin sekarang ini kan ada personal touch terhadap produk yang kita jual, misalnya dari ada kartunya lah, ada apanya, ada small gift gitu ya, ngasih value added ke customer gitu. Nah itu adalah komponen-komponen yang kita cari feedbacknya dari customer kita, gitu ya. Itu adalah dari sisi substansi, dan make sure ketika kita bikin kuesioner atau pertanyaan itu betul-betul menanyakan sesuatu yang hasilnya kita bisa improve, dan kita menanyakan sesuatu yang hasilnya ketika kita tahu juga kita nggak bisa melakukan improvement apapun gitu. Jadi jenis-jenis pertanyaan, kemudian susunan kuesioner dan sebagainya. Itu udah sangat teknis. Nanti kalau ada pertanyaan, saya akan kasih contoh. Cuma poin yang ingin saya sampaikan di sore hari ini adalah bahwa listening to your customer feedback itu adalah the simplest way, cara yang paling simple untuk kita mengetahui hal-hal apa yang kita harus lakukan perbaikan terhadap produk kita, sehingga kita bisa membuat customer kita lebih happy,
dan customer kita bisa retain ya, kita bisa retain our customer, dan tentunya kalau kita bisa retain akan make sure penjualan kita akan bisa berkembang. Itu sih Mbak Salwa mungkin opening ya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak lebih suka kalau ada Q&A gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Ini kayak sebenarnya menarik dan mungkin jarang diperhatikan ya. Biasanya termasuk saya, kan saya ada online shop ya. Ya. Kita lebih sering cari customer baru loh Pak. Jadi jarang. Itu dia. Iya, bener-bener jarang tuh namanya kepikiran, customer lama gimana ya gitu. Nah, Exactly. ya testimoni berarti ya Pak, sama seperti testimoni. Iya, Kak, customer review itu ya, kan banyak sekali review ya dari customer ya. Dan kita kadang-kadang kalau ada negatif feedback, itu kan kita cenderung, jangan dipublish gitu, ya nggak sih? Dihapus biasanya malahan kan. Iya, exactly. Kan Shopee malah misalnya. dihapus. Iya, iya. Di Shopee Nah, terus ada menurut saya jangan dihapus, tetapi direspon secara positif gitu ya, secara positif. Bahkan kalau perlu ya minta maaf dan kita akan kalau memang harus diganti ya kita akan ganti segera gitu. Jadi customer juga karena kalau terlalu banyak review yang positif, malah customer ini bener nggak sih gitu kan? Jangan-jangan yang review negatifnya pasti dihapus gitu kan? ya. Jadi to create trust kalau di online itu saya lihat memang customer review itu kan salah satu aspek yang penting buat customer untuk beli ketika dia mau beli di mana, biasanya salah satu aspek itu adalah review. Nah, review itu yang negatif itu cenderung dihapus, Iya, nggak karena ditampilkan. dengan kata-kata yang biasanya sih saya hapus tuh dengan kata-kata kurang baik ya, maksudnya kalimat kotor misalnya itu saya hapus gitu. Oh, oke. Komennya saya kira ukurannya segini bla 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 itu masih oke, kita masih jawab dengan baik. Tapi kalau udah Ya, komentar banget ya, pasti kita ya, hapus gitu. ya, oke. Ya, pintar-pintar memilih, cuma intinya menurut saya feedback itu sejelek apapun, kalau kita respon dengan baik secara online juga, jadi orang juga tahu bahwa oh ini memang ada yang nggak happy, cuma terhandle dengan baik oleh seller kita. Itu akan menurut saya akan menimbulkan kredibilitas yang lebih dibandingkan yang muncul cuma yang baik-baik gitu kan. Biasanya tuh Gitu ya, masalah. kalau jualan di marketplace tuh kan ada bintang ya Pak, bintang Ya, review. Ya, seperti itu. Jadi misalnya dari 100% pembeli, 70%-nya puas, 30%-nya kurang puas. Nah, itu biasanya ya, dari belanja online. ya. Nah, untuk customer kan kalau beda ya Pak, kalau misalnya jualan offline sama online itu nge-treat customer lamanya kan beda. Nah, kira-kira ada tips nggak nih Pak untuk nge-treat customer tapi via online itu seperti apa? Yang offline. Yang online. Oh, yang maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita mau istilahnya follow up gitu ya, biar dia tertarik lagi untuk beli produk kita. Jadi kan kita minta testimoni, oh testimoninya bagus nih. Gimana cara menarik mereka terus inget shop kita misalnya. Kalau Ya, ya. offline langsung ya sama orangnya kita ngomong. Kalau di online nih gimana nih Pak tipsnya? Iya, kalau kita punya kan gini, kalau kita punya data customer, Ya. itu kan kita akan mudah ya untuk kita mendapatkan feedback dari mereka gitu ya, dengan melakukan survei secara online atau nggak usah survei yang canggih-canggih lah, tanggapan mereka terhadap overall produk dan layanan yang kita berikan gitu ya. Cuma kan tidak semua online platform itu menyediakan itu gitu ya. Kalau yang punya website sendiri lebih gampang itu kan. Karena kalau website sendiri kan dia harus register dulu, harus ninggalin alamat email dan segala macamnya. Tapi kalau di marketplace
saya malah kurang punya banyak pengalaman itu. Bagaimana misalnya kita bisa engage lagi dengan pelanggan kita yang beli di marketplace. Karena kita kan nggak punya data pelanggan kan di situ kan. Iya Kecuali benar. ya nggak punya data pelanggan, cuma bisa bisa ini kan sebenarnya bisa bisa kita japri kan, bisa kita chat kan sebetulnya. Kita Bisa kasih bisa. offering dari history gitu ya. Minta minta feedback aja dari chat itu. Ya memang agak agak ribet ya, cuma menurut saya paling tidak. Jadi kita tahu apakah selama ini meskipun dia udah ngasih review di marketplace, itu sebenarnya ada hal-hal yang yang kurang berkenan tapi mereka tidak menyampaikan ke kita gitu ya. Jadi ada hal-hal yang di luar. Kadang-kadang review itu kan kalau saya lihat ya pengalaman pribadi, pengalaman anak istri gitu ya, ketika melakukan review itu kan betul-betul respon pada saat terima barang karena happy karena ini itu sebenarnya ngasih review ya. Cuma dalam perjalanan kadang-kadang sehari dua hari, ternyata begini ya, ternyata ini. Nah hal semacam itu mungkin hal-hal yang tidak tercapture dari review dari bintang rating itu mungkin bisa dilakukan dengan menanyakan langsung gitu ke customer gitu. Gitu mungkin Mbak Salwa. Oke, siap. Terima kasih Pak Joko. Ini ada pertanyaan nih dari Amario Wicaksono. Izin Pak, salam kenal, saya Mario dari Malang. Mungkin ada masukan terkait pertanyaan apa yang baik untuk survei yang membuat kita bisa improve Pak? Atau mungkin contoh kasus. Terima kasih gitu. Oke, salam kenal Mas Mario ya. Ya. Oh Mario. Oke, salam kenal. Jadi customer feedback itu sebenarnya banyak macam ya yang dilakukan oleh berbagai macam brand owner, baik itu merek-merek yang sudah populer yang kita kenal sehari-hari maupun merek-merek yang baru di launching di pasar gitu. Cuma inti dari basic principle dari customer feedback itu adalah sebetulnya untuk mengetahui seberapa puas customer kita terhadap produk dan layanan yang kita berikan. Nah, eh, kalau produk tiga aspek tadi yang saya sampaikan ya, mulai dari produk itu kita bisa breakdown lagi mulai dari karakteristik fisik dari produk itu, benefit, kemudian sampai ke packaging dan sebagainya ya. Itu yang kita bisa lakukan. Kemudian dari sisi harga, kemudian dari sisi layanan gitu. Itu hal-hal yang biasanya dilakukan dan itu menurut saya banyak sekali dilakukan di beberapa outlet kayak di restoran yang cukup besar ya, itu biasanya dikasih di meja kartu untuk small survey gitu ya, untuk menilai kualitas makanan, kualitas layanan, kualitas harga, kebersihan dan sebagainya. Artinya atribut-atribut itu yang memang harus kita cari, yang kita sesuaikan dengan karakteristik bisnis kita, dengan karakteristik produk kita. Gitu. Kira-kira atribut apa sih yang membuat orang akan happy ketika dia punya pengalaman dealing with our product gitu. Karena setiap produk pasti beda ininya apa karakteristiknya. Nah ini mungkin yang saya nggak tahu Mas Mario itu merefer ke produk apa gitu. Cuma sebenarnya banyak sekali contoh yang kita jumpai sehari-hari yang sudah dipraktekkan oleh pelaku bisnis ya. Bahkan UKM banyak sekali yang sudah melakukan itu gitu. Itu mungkin jawaban dari saya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Kak Mario atas pertanyaannya. Nah, hmm, masih menunggu nih Pak. Kayaknya ada yang mau nulis pertanyaan tapi belum muncul. Nah, Oke. kira-kira Pak Joko, nah pengalaman apa yang pernah dirasain misalnya
tentang nge-treat customer, misalnya mungkin ada cara misalnya ada pengalaman berat misalnya untuk nge-treat customer Mm-mm. lama tuh apa, pasti kan ada solusinya, ada problem ada solusi. Nah mungkin Pak Joko bisa sharing nih tentang problem yang pernah dirasakan dan solusinya seperti apa. Iya, apa gini, eh, dari beberapa pekerjaan yang kita pernah lakukan untuk berbagai macam klien ya, kebanyakan permasalahan dari produk itu ketika mereka mendevelop produk itu sama sekali dia tidak mendengarkan atau melakukan apa ya survei gitu ya apa voice of customer-nya. Jadi mereka cenderung keluar dengan produk yang mereka pikir dia bisa produksi tanpa menghiraukan apa sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh customer. Karena kan apa namanya produk itu kan seharusnya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan customer ya. Jadi kalau kita punya produk ini sebenarnya memberikan solusi terhadap kebutuhan customer seperti apa. Gitu. Nah, sering-sering produk itu dikembangkan tanpa melihat kebutuhan customer. Tetapi kalau boleh saya bilang itu egonya pemilik bisnis gitu ya. Jadi dia bikin produknya, ya, gue bisanya bikin ini gitu ya. Yang begini ya udah gue bikin, gue jual gitu. Nah, dan ini banyak sekali bahkan saat ini pun kita sedang punya klien yang punya masalah seperti itu gitu loh Pak. Dia punya produk kok nggak laku di pasar gitu. Ada apa nih gitu. Nah, feedback customer terhadap mungkin mulai dari rasa, mungkin dari sisi apa kalau kita jualan snack misalnya, oh kurang crunchy, oh terlalu asam, terlalu manis, atau oh, kalau dia coklat, oh coklatnya nggak berasa gitu. Itu hal-hal semacam itu sering jadi masalah sehingga menyebabkan produk yang kita jual di pasar itu jangankan membuat happy customer gitu, itu dibeli aja kagak gitu. Jadi kalau dia dijual di toko ya di toko dipajang tapi nggak ada pembeli gitu ya. Artinya pembelinya tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi hal-hal semacam itu, jadi umumnya terjadi di aspek produk sih. Jadi kalau harga gitu relatif nggak terlalu banyak masalah, kemudian di service juga, service ini kebanyakan di online. Online umumnya apa barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu Nggak sering sesuai sekali. ya. Iya, tidak sesuai dengan fotonya kelihatannya bajunya keren, begitu datang kok seperti ini dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi banyak banyak hal yang muncul itu sebenarnya lebih yang berkaitan dengan produk apa ya dari speknya kalau kita ngomongin produk-produk yang non food gitu ya mulai dari spesifikasi tidak sesuai kemudian lebih ke komplain terhadap apa kualitas dari produk yang dibeli. Nah, itu umumnya yang banyak sekali feedback dari customer itu umumnya lebih ke arah sana, Mbak Sawa. Gitu. Jadi kalau nyangkut ke pertanyaan Mas Mario tadi yang dari Malang tadi, eh, apa eh, tergantung industrinya. Cuma di beberapa pekerjaan yang kita pegang itu larinya umumnya ke arah produk. Kalau di apa di bisnis-bisnis yang unsur layanan itu sangat dominan, misalnya kayak restoran lah, kafe gitu, itu selain produk ya layanan biasanya, layanan yang sering jadi apa masalah membuat customer itu kurang happy gitu. Jadi misalnya ordernya terlalu lama, penyajian makanannya ya, kemudian kebersihan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Lanjut nih dari Kak Rio Sesono.
Bagaimana mengatasi perubahan karakter customer sekarang yang berubah terlalu cepat, padahal produk udah launching dengan segmentasi yang sudah di-set. Nah, Waduh, kira-kira ini kenapa tuh, Pak? pertanyaan berat ini. Jadi memang ini ya, apa, konsumen sekarang ini kan, saya sepakat, konsumen sekarang ini perubahannya begitu cepat. Perubahan dalam hal apa, purchase behavior dia ya, apa, kebiasaan membeli. Kemudian juga eh, eh, banyak sekali yang cenderung terlalu berorientasi pada tren. Jadi kalau yang trennya apa gitu, apa, berubah bergeser ke sana. Nah, tren itu yang bergeser begitu cepat ya. Kan di pasar lah kita lihat banyak banyak contoh ya, barang-barang yang apa, produk-produk yang ngetren ramai sebentar tiba-tiba ngilang gitu ya. Nah, ini mungkin yang ditanyakan Pak Rio itu apakah bagaimana menyikapi ini ya, memang apa, kejelian seorang pengusaha itu salah satunya di situ. Jadi membuat produk yang mungkin sekarang apa, belum ngetren tapi bakalan ngetren. Jadi pinter-pinter melihat tren konsumen ke depan ini lebih kemana. Itu kan sebenarnya bisa dibaca ya dari berbagai macam apa, publikasi. Banyak sekali itu publikasi yang free yang bisa kita kita cari di apa, online begitu ya. Jadi selain melihat tren pasar ya tentunya seorang pengusaha harus lebih inovatif ya. Jadi harus bisa menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan tren yang, jadi antisipasi ya, antisipasi. Jangan terlalu banyak. Kalau saya termasuk orang yang tidak menyarankan terlalu mengikuti tren jangka pendek. Saya Iya, lebih menyarankan tren jangka menengah dan agak panjang. ya. Itu menurut saya kayak misalnya gini, apa, kayak sekarang saya kemarin waktu terakhir apa, ada forum kemarin dengan Business ID juga menyampaikan apa, tren local brand itu populer. Hmm, Banyak sekarang merek-merek lokal yang jualannya luar biasa ya. Di berbagai ini, di berbagai produk kategori, misalnya di personal care, ya. kemudian di perfume. Ya, Hmm, parfum local brand itu sekarang lagi ini ngehit lah, lagi naik gitu ya. Artinya ada tren yang mengarah ke konsumen itu ternyata sekarang bisa menerima merek lokal dengan baik loh. Dan ini kita harus berterima kasih ke generasi Z ini. Generasi Z ini generasi yang paling terbuka dia dengan hal yang baru gitu ya. Dia tidak mudah didikte oleh global brand. Bukan global hmm, brand itu dianggap sudah kayak apa? Kayak barang-barang komoditas gitu, karena di mana-mana kan sama ya. Jadi apa, tren-tren yang sifatnya menengah dan agak panjang itu menurut saya lebih relevan kita apa, riding the wave ya. Kan kalau kita mau mau apa, masih masih trennya agak apa, trennya ini agak panjang kan, kita ngikutinya juga agak panjang gitu, apa, ngikutin apa, gelombang tren tersebut gitu. Terus kayak misalnya tren kemarin juga saya bahas tren eh, ini apa, global warming, green product itu kan sebenarnya tren yang sekarang lagi ngetren, dan ke depan saya estimasi bakalan panjang gitu. Nah, kalau kita sebagai pengusaha mulai berpikir bagaimana memanfaatkan tren seperti ini yang sifatnya agak panjang, itu lebih bisa sustain bisnisnya. Gitu. Tapi kalau jangka pendek begitu, jangka pendek itu kan kadang-kadang, oh ini sekarang lagi ngetren, kita bikin produk seperti ini, kita kan perlu waktu. Begitu produknya jadi, trennya udah berubah. Nah itu ya. tuh, iya kan? Eh, Contohnya ya Pak, yang cepet banget berubah tuh ya. apa, Pak? Contohnya mungkin fashion yang cepet banget berubah. Iya, betul, betul. Fashion itu kan sekarang fast fashion ya konsepnya.
Jadi kayak apa brand-brand besar itu hitungannya mingguan model itu dipajang di toko mingguan diganti gitu ya. Kayak Zara itu konsepnya very fast fashion gitu. Jadi kalau kita terlalu ngikutin itu, Zara udah keluar model baru, kitanya baru ya, ketinggalan berapa bulan gitu kan. Iya, Jadi iya. sebagai pengusaha ya harus jeli-jeli sih lihat tren itu. Iya, iya. Dulu pernah ada kayak tren makanan yang viral ya, kayak es kepal Milo gitu ya, Pak. Tapi sekarang Ya, sekarang kalau dicari-cari udah nggak ada ya, tapi dulu nggak ada. banyak. Boba itu bentar lagi juga habis kan. Oh iya betul. Betul, betul, betul. Boba, boba itu Iya. kan kemarin ngetren luar biasa tuh 2 tahun terakhir ya. Sekarang Mm-mm. juga udah jarang, jarang orang Mm, beli boba gitu kan. iya. Sebentar, sebentar. Jatuh nih handphone saya. Jadi udah kenyang duluan makan boba ya, Pak. Kenyang duluan makan boba, betul, betul. Karena sering beli boba jadi bosen, bener-bener. Iya, betul, Mbak. Lanjut nih dari Kahari Pasopati. Lebih baik riset produk dulu atau study customer insight, Pak Joko? Ini menarik juga nih. Eh, Sebetulnya bisa 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 yang mana duluan. Kalau saya sih melihatnya gini. Kalau kita punya produk duluan, ya kita cari pasar yang sesuai dengan produk, yang bisa terima produk kita, cari ceruk pasar yang bisa menerima itu, gitu ya. Jadi eh, produk duluan. Kadang-kadang kita jualan itu eh, eh, ada opportunity untuk menjual certain produk gitu ya. Cuma kita nggak tahu pasarnya ada nggak gitu. Eh, apa apa nyari nyari susah nggak nyari customer dan sebagainya. Itu kan sering-sering jadi masalah gitu ya. Tapi kalau kita berangkat dari produk dulu juga nggak ada masalah gitu. Pasti di antara sekian ratus juta di penduduk Indonesia, 270-an itu, pasti ada lah yang bisa beli gitu ya, yang mau beli. Cuma masalahnya ketika kita berangkat dari produk duluan, itu sering-sering untuk mencari pasar yang cocok, yang mau beli produk kita itu lebih rumit gitu. Makanya kalau kalau beda dengan kalau misalnya kita berangkat dari apa yang dibutuhkan oleh konsumer dulu. Apa yang dibutuhkan konsumer dulu, baru kemudian kita membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan. Atau kita mencari produk, kalau kita trader ya, seller, kita mencari produk yang dibutuhkan oleh konsumen yang kita tuju. Jadi both ways sebenarnya dua-duanya sah-sah aja. Cuma probability untuk suksesnya ya tergantung produknya sih. Saya nggak bisa bilang kalau yang berangkat dari consumer itu lebih probability itu succeed-nya lebih tinggi, itu nggak bisa bilang begitu. Tergantung produknya apa, kemudian market absorpsi kemampuan pasar untuk menerima produk kita itu seberapa besar gitu. Dan level of competition segala macam ya yang harus dipikirin ya. Jadi bisa dua-duanya, cuma kalau karena saya orang riset, saya akan bilang lebih baik research dulu. Jadi tahu tahu apa kebutuhan pasar seperti apa, karena itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar kan. Perusahaan-perusahaan yang berhasil produknya di pasar diterima oleh pasar itu adalah diawali dengan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen yang dituju, segmen yang dituju, yang dibutuhkan seperti apa. Kalau berarti produk yang seperti ini yang dicari, yang dibutuhkan. Nah, mereka create produk gitu. Gitu, kurang lebih. Mudah-mudahan Oh, menjawab. oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Hari tadi. Nah, lanjut nih, kita dari tadi kan ngomongin tentang produk ya, maksudnya yang ada barang. Nah, kalau Ya, yang jasa nih Pak, yang produknya jasa, misalnya ya, konsultan atau jasa kayak dokter gitu. Nah, kan kita ya, tetap namanya apa survei customer ya. Nah, ini tuh ya. gimana Pak
sama yang kita jualan ada barang ya. Iya, sebetulnya prinsipnya sama. Yang satu kan jualan barang yang kelihatan, yang satu jualan barang yang tidak kelihatan. Sama-sama ini ya, selling something gitu ya. Artinya kalau kita jualan barang maupun jasa itu yang harus diketahui adalah bahwa apakah jasa yang kita tawarkan itu dibutuhkan oleh segmen yang kita tuju atau tidak gitu kan. Jadi kebutuhan katakanlah gini lah, kita mau bikin bisnis laundry lah gitu. Laundry itu kan jasa ya, jasa laundry gitu. Nah, apa laundry ini dibutuhkan nggak sih? Yang dibutuhkan tuh laundry yang seperti apa? Laundry banyak banget gitu lah. Cuma kan untuk mencari apa pembeda diferensiasi jasa laundry yang kita akan tawarkan supaya kita memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Kita harus tahu sebetulnya konsumen itu ketika dia kirim ke laundry selama ini komplainnya apa sih? Misalnya, yang dibutuhkan apa sih? Gitu. Kenapa orang cenderung kirim barang kirim cuciannya ke laundry nggak ini sendiri gitu ya? Apa sih pain point mereka? Gitu. Sebenarnya permasalahan utamanya apa sih? Gitu. Nah kalau kita bisa meng-create jasa laundry yang berbeda, yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen ini, itu kan akan lebih mudah buat meyakinkan konsumen untuk membeli jasa dari kita gitu dibandingkan ke kompetitor. Tapi kalau kita tanpa pemahaman lebih baik terhadap konsumer yang kita tuju, terus kita bikin laundry, kita udah invest berapa gitu, nggak taunya nggak berapa lama tutup. Karena ternyata dia nggak butuh laundry yang seperti ini ternyata. Oh ternyata harga kita terlalu mahal. Oh ternyata yang disukai oleh konsumen tuh wanginya seperti ini loh. Yang kayak gini nih nggak suka mereka. Hal semacam itulah. That small things yang akan mempengaruhi preference pemilihan jasa yang kita tawarkan dibandingkan kompetitor gitu. Mungkin gitu jawabannya, Mbak Sawa. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad Dermawan. Tips anti perang harga, Pak. Waduh, iya. Ya perang harga nih dari ingat perang Rusia saya. Jadi perang harga memang gini ya, ketika kita menjual produk yang mass produk itu perang harga nggak bisa dihindarkan. Ketika produk kita itu nggak ada pembedanya, lah kok hilang Mbak? Salah. Nggak ada pembeda. Sorry. Ketika produk yang kita tidak jual itu tidak ada diferensiasinya dengan produk-produk yang similar yang ditawarkan oleh seller lain, nggak bisa dihindari perang harga. Sama-sama jualan beras misalnya, beras perang harga nggak bisa dihindarkan. Sama-sama jualan gorengan, perang harga pasti orang akan cenderung beli ke tempat yang harganya lebih murah, kecuali kita menawarkan sesuatu yang beda dibandingkan kompetitor. Jadi perang harga itu nggak bisa dihindarkan, tetapi bukannya nggak bisa dihindarkan ketika kita menjual barang atau jasa yang similar dengan yang lain. Tetapi itu bisa dihindarkan ketika kita memberikan nilai tambah, diferensiasi ya dari sisi value added services atau apapun itu, yang memberi alasan orang untuk memilih beli ke kita dibandingkan ke tempat lain. Mungkin itu jawabnya. Jadi perang harga bisa dihindarkan dengan memberikan nilai tambah yang tidak bisa diberikan oleh kompetitor lain, dan nilai tambahnya tentunya yang memberikan motivasi konsumen untuk memilih beli ke kita.
Kita kasih nilai tambah yang nggak penting buat dia ya, ya tetap aja nggak berharga. Nggak penting Iya. kan? Tapi kalau nilai tambahnya sesuatu yang membuat, oh lebih baik saya beli ke Mbak Salva nih, karena produknya apa katakanlah packagingnya lebih cantik. Gitu. Oh dia Hmm, ada apalah gitu, yang matter for consumer itu pasti ya. akan orang pergi ke situ. Hmm. Biasanya tuh kalau cewek-cewek tuh sukanya belanja yang dapat gift. Nah, ya, betul. Nah, gift-nya juga yang lucu gitu kan, yang membuat orang, ih, kayaknya beli di sini asik nih gitu. Padahal Iya, di tempat lain juga jualan gitu kan. tapi nggak dapat Betul, gift doang. betul, 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 betul. Oke, nah, ini belum ada pertanyaan, tapi ada pertanyaan nih dari Salwa ya, Pak. Nah, Ya, kira-kira hmm, kan tadi kita diingetin tentang nge-treat customer lama ya, Pak. Nah, sekarang ya, baru nih gimana nih, Pak? Nah, misalnya kan kita udah dapet customer baru, nah pasti kan caranya beda sama cara kita nge-treat customer yang lama. Kira-kira ada tips kan nih, Pak? ya. Jadi gini, sebenarnya gini, customer apa? Kalau customer lama kan tujuan kita untuk retain ya, untuk membuat mereka kembali beli ke kita. Kalau ke customer baru itu sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana membuat orang yang belum punya pengalaman beli ke kita akhirnya beli ke kita kan gitu ya. Dan biasanya eh, effortnya apa usahanya akan lebih lebih berat dibandingkan membuat orang yang sudah beli beli lagi gitu. Nah, eh, eh, apa kalau kalau saya kembali lagi reason to buy-nya apa sih? Kenapa sih orang beli beli ke kita? Nggak apa alasan orang beli kita dibandingkan beli di tempat yang lain itu apa gitu? Karena kalau tanpa kita tahu itu agak susah kita tuh mau menawarkan barang yang kita jual ke customer yang baru karena pilihannya kan banyak ya apalagi yang tadi di produk-produk yang kompetisinya tinggi. Nah kalau kalau produk kita unik mungkin nggak terlalu masalah tapi kalau produk unik itu kan marketnya juga unik ya maksudnya marketnya juga very segmented gitu sehingga kan lebih to reach the customer itu menurut saya lebih lebih PR-nya lebih ke situ. Bagaimana mendapatkan customer yang membutuhkan jasa unik yang kita tawarkan gitu, atau barang unik yang kita tawarkan. Tapi kalau barangnya itu yang umum dijual di mana-mana, ya tadi reasons to buy-nya harus diperkuat. Diferensiasi lagi sih kalau menurut saya. Uh, apa selain tentunya ya ini ya banyak 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 beriklan dan beriklan dengan mengkomunikasikan diferensiasi supaya customer itu tadi tahu bahwa bahwa apa toko kita atau apa kita memberikan menjual produk yang berbeda dibandingkan tempat lain. Gitu Mbak Salwa. Oke, siap. Wah, terima kasih banyak nih Pak Joko. Nggak kerasa udah 1 jam nih kita Ah, ngobrol. udah 1 jam ya? Waduh, nggak kerasa. Ntar lagi ini, Oke, maghrib. makasih banyak ya Pak udah nemenin teman-teman kita semua ngabuburit. Iya, iya. Joko waktunya dan Ya, insight mudah-mudahan manfaat. semua. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore Selamat sore, semoga sehat selalu Pak. semuanya. Semoga Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.